Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur, memberikan kita nikmat, dan yang paling besar, memberikan Al-Quran di dalam dada kita. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan seluruh penjaga kalamullah di muka bumi. Hadirin yang Allah muliakan, wahai para penghafal Al-Quran, sebentar lagi Ramadan akan datang. Bagi sebagian orang, Ramadan adalah bulan menahan lapar dan dahaga. Tapi bagi para hafal, Ramadan adalah bulan panggilan. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, panggilan untuk menghidupkan kembali Al-Quran dalam diri kita. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini bukan sekedar informasi. Ini adalah pengingat identitas kita. Kalau Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka di mana posisi kita sebagai penghafal Al-Quran? Saudaraku para penjaga kalamullah, jujurlah pada diri kita masing-masing. Sudah berapa hari mushaf tidak kita buka dengan rindu? Sudah berapa lama hafalan kita berjalan, tapi hati kita tertinggal? Dan berapa banyak ayat yang kita hafal, tapi sedikit yang benar-benar kita rasakan? Ramadan datang bukan untuk menyalahkan kita. Ramadan datang justru untuk mengangkat kembali ruh Al-Quran yang ada dalam diri kita. Para salaf, jika Ramadan datang, mereka berkata, ini adalah bulan Al-Quran. Imam Malik rahimahullah menutup majelis hadisnya ketika Ramadan tiba. Imam Az-Zuhri berkata, Ramadan adalah membaca Al-Quran dan memberikan makan. Bukan karena mereka kurang ilmu ya, tapi karena mereka tahu Al-Quran harus kembali menjadi pusat kehidupan. Wahai para hufal, Rasulullah adalah manusia terbaik yang dijamin surga. Setiap Ramadan, beliau murojaah bersama Jibril. Dan pada Ramadan terakhir dalam hidup beliau, murojaah itu dilakukan sampai 2 kali. Kalau Rasulullah saja masih terus menguatkan hubungannya dengan Al-Quran, lalu bagaimana dengan kita? Ramadan ini adalah kesempatan emas, kesempatan untuk menghidupkan hafalan yang mulai lemah, menguatkan ayat yang hampir hilang, dan yang paling penting, menghidupkan hati yang mulai jauh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah, Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dilantunkan. Ia diturunkan untuk mengubah kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan sekedar dihafalkan huruf-hurufnya. Ramadan ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Al-Quran sudah membentuk akhlak kita? Apakah ia sudah menghalangi kita dari maksiat? Dan apakah ia sudah menjadi tempat kita kembali saat lelah dan juga terluka? Atau jangan-jangan Al-Quran hanya hadir di lisan, tapi asing di dalam kehidupan kita? Rasulullah bersabda, Al-Quran adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Hadis riwayat Muslim.
Wahai para penghafal Al-Quran, tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada membaca kalamullah. Tapi tidak ada amanah yang lebih berat daripada itu. Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki jiwa kita, memperbarui janji kita, membaca Al-Quran dengan hati yang hidup. Murojaah bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Menjaga hafalan sekaligus menjaga adab dan akhlak. Jangan meremehkan satu ayat yang dibaca dengan khusyuk. Jangan remehkan satu halaman yang direnungi dengan air mata. Karena bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita di hari kita berdiri sendirian di hadapan Allah. Saudaraku para penjaga Al-Quran, mari sambut Ramadan ini dengan tekad, ya Allah, jangan jadikan Al-Quran hanya di dadaku, tapi jadikanlah ia hidup dalam seluruh langkah hidupku. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih rendah hati sebagai penghafalnya, dan lebih layak mendapat syafaatnya di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah berkiprah, Indonesia Jaya.